Oke, halo semuanya, selamat datang lagi channel YouTube aku Bergadi. Dalam video kali ini kita bakal ngobrolin tentang iPhone XR di tahun 2022 ini. Singkat cerita, iPhone XR ini dirilis pada tahun 2018 sekitar bulan Oktober atau November. Dan ini udah usianya 4 tahun di tahun 2022 ini. Tapi entah kenapa ya, dari owning pengalaman pribadi, iPhone XR ini masih sangat reliable dipakai di tahun ini. Dari berbagai macam kontroversi dari iPhone XR ini dari awal rilis sampai sekarang, ada hal-hal yang membuat aku dari segi user experience-nya itu nyaman banget dengan iPhone XR ini, walaupun usianya udah 4 tahun. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau bocorin dulu untuk harga second dari iPhone XR ini. Untuk di bulan Juli di tahun 2022 ini, harga secondnya itu di kisaran antara 37 sampai 4 juta rupiah untuk harga yang untuk storage yang 64 GB. Dan mostly itu untuk iPhone internasional ya, yang dari luar negeri. Untuk garansi resminya itu masih di kisaran, secondnya masih di kisaran 45 sampai 6 juta rupiah, tergantung kalian membeli di mana. Nah, mungkin di sini ada berbagai macam pro dan kontra. Ada yang bilang HP 2018 harganya masih semahal itu. Ataupun untuk mereka yang emang udah pegang iPhone XR ini pasti bakal bilang dengan harga second segitu dan user experience dari iPhone XR ini, it's just all worth it guys. Jadi kita bakal bahas satu persatu. Oke, hal pertama yang paling aku suka dari iPhone XR ini ada di kameranya. Oke, iPhone XR ini punya satu kamera. Ketika di zamannya itu berlomba-lomba membuat dual kamera, triple kamera, dan lain sebagainya, iPhone XR ini rilis dan ada satu kamera. Itu menjadi pro dan kontra juga. Tapi dengan satu kamera ini bisa dikatakan aku bisa melakukan semuanya. Walaupun kalau di compare misal ada lensa wide dan lain sebagainya itu lebih berguna. Sekarang bayangin kalian membeli HP menggunakan kamera, pasti yang kalian pakai adalah main lensnya. Sebagian besar mesti kalian pakai yang kamera utama. Begitupun juga dengan XR ini. Walaupun dengan satu kamera itu dari segi hasilnya nggak pernah mengecewakan. Dan aku pun ngerasa bahwa di setiap updatean itu kameranya itu lebih better lagi dari awal rilis dulu. Dari segi stabilisasinya, dari segi night fotografinya, walaupun ini juga salah satu kekurangan dari iPhone XR ini, dia belum ada fitur night mode-nya. Jadi untuk foto malam hari itu kurang bagus karena nggak ada fitur itu. Tapi untuk casual use itu bener-bener pleasing banget guys. Jadi dari keseluruhan untuk segi fotografi ini masih sangat reliable. Kemudian bagaimana dengan videografinya? Kalau aku suruh milih satu HP untuk dijadikan sebagai daily driver, dipakai untuk video, khusus untuk video, aku bakal pilih iPhone. Apalagi untuk kalian yang suka dengan sosial media, untuk upload story, upload post Instagram, Snapchat dan lain sebagainya, belum ada yang lain, hanya iPhone gitu loh. Itu dari segi kameranya. Jadi hal yang paling aku impress dari iPhone XR ini dipakai di tahun 2022 ini adalah kameranya masih sangat reliable. Kemudian yang kedua dari segi desain. Kita tahu sekarang pun iPhone terbaru 13 Pro Max walaupun notch-nya udah kecil ya, tapi secara bahasa desain itu masih sama. Dengan notch kayak gini, walaupun bezelnya ini di tahun 22 ini udah tebel sih guys. Untuk kalian yang mungkin suka dengan desain minimalis, desain simple, nggak banyak neko-neko, pokoknya anak minimalis gitu guys, estetik gitu loh, iPhone XR ini masih bagus guys. Tuh. Jadi kalau dipakai pun kayak gini kelihatannya simple, seamless, nggak terlalu rame. Digenggam satu tangan pun untuk tangan aku yang lumayan gede itu masih enak, masih solid, dan kualitasnya pun masih premium. Bahan yang dipakai juga ya this is iPhone ya, walaupun ini berbeda dengan iPhone XS ya karena yang lebih premiumnya. Tapi kalau dibandingkan dengan kompetitor lain ya iPhone tetap iPhone. Jadi dari segi desain itu aku nggak ada masalah dari iPhone XR. Apalagi untuk kalian yang suka simplicity, minimalism, itu bakal suka dengan desain iPhone XR ini. Kemudian yang ketiga, guys, iPhone ini udah 4 tahun lebih
Tapi dari segi pemakaiannya hampir nggak ada nge-lag sedikit pun. Baik aku pakai untuk ngedit-ngedit video, aku pakai apalagi untuk sekedar scrolling Instagram dan lain sebagainya. Ini masih ngebut dipakai di tahun 2022 ini. Kalau kalian nggak percaya, kalian cobain aja deh. Dari segi kecepatannya itu nggak bakal ngecewain kalian. Jadi chipset iPhone ini menggunakan A12, itu udah 7 nanometer. Itu bisa dikatakan udah mumpuni banget di zamannya ya, ketika yang lain masih menggunakan 14 nanometer, iPhone udah menggunakan 7 nanometer. Jadi dari user experience, dari segi kecepatannya itu benar-benar masih reliable dipakai di tahun 2022 ini. Kemudian hal yang keempat yang aku suka dari iPhone XR ini adalah di bagian speakernya. Guys, iPhone ini udah dipakai lama, udah bertahun-tahun. Tapi speakernya itu tetap bagus. Dan emang dari sananya emang bagus. Kalau sebagian besar HP udah lama dipakainya juga untuk volume yang keras, yang tinggi, itu banyak kendala speakernya ngeber. Tapi iPhone ini udah dipakai setahun lebih dari aku, dan aku biasa pakai iPhone ini untuk musikan yang full gitu loh, yang keras gitu loh. Sampai saat ini pun nggak ada kendala atau speakernya sember dan lain sebagainya, itu nggak ada. Kualitasnya masih bagus seperti aku pertama beli. Dan satu lagi, karakter suara atau karakter speaker dari iPhone itu berbeda dengan kompetitor lain, apalagi di zamannya ya. Untuk iPhone XR ini dia sudah mempunyai dual speaker. Selain itu dari segi karakter suaranya juga mempunyai bass yang bulat. Aku punya Google Pixel 4 XL, dia punya dual stereo speaker juga, suaranya lebih keras. Tapi dari segi bassnya itu tetap beda guys. Karakter iPhone itu bassnya lebih empuk, bassnya lebih bulat gitu loh. Jadi ini salah satu hal yang masih aku impress. Untuk HP tahun 2018 gitu loh, masih sangat bisa bersaing di tahun 2022 ini. Kemudian hal yang terakhir yang aku suka dari iPhone XR ini adalah tentang user experience. User experience itu bisa mencakup softwarenya, kemudian owning experience-nya. So far menggunakan iPhone XR ini nggak pernah ngecewain guys. Dan surprisingly ya, yang bikin aku impress dari iPhone XR ini walaupun usianya udah 4 tahun itu, aku hampir nggak pernah nge-lag pakai HP ini ataupun crash dan yang lainnya. iPhone ini tuh masih stabil dipakai di tahun 2002 ini. Masih benar-benar reliable untuk dipakai, apalagi dengan harga yang udah sangat terjangkau. This phone is not perfect exactly. Ada beberapa hal yang bisa dikatakan bukan kekurangan juga sih, karena emang iPhone ini iPhone lama gitu loh. Jadi kalau banyak orang yang bilang HP ini awet, menurut aku itu waktu zamannya itu bisa dikatakan standar, tapi untuk di tahun 2022 ini itu bisa dikatakan boros guys. Dulu aku beli baterai health-nya masih 95%-an dan sekarang baterai health-nya sekitar 87%. Dan untuk pengguna aku ya yang middle to heavy penggunaannya itu nggak pernah sampai malam guys. Jadi aku biasanya ngecas di pagi hari itu sampai full. Aku pakai sampai sore sekitar jam 6 atau jam mentok-mentok itu jam 7 malam itu pasti udah habis. Tapi ya wajar aja ya, karena emang kapasitas baterai ini kecil. Tapi bukan berarti iPhone ini boros banget, enggak. Itu enggak, awet aja gitu guys. Jadi di antara tengah-tengah. Kalau iPhone X itu emang boros banget. Aku nggak pernah pakai sampai sore itu udah habis. Kalau iPhone XR ini better. Untuk kalian yang mungkin sangat freak gitu ya, pokoknya aku pengen iPhone yang awet, aku saranin untuk hijrah aja langsung ke iPhone 11. Khususnya untuk iPhone 11 Pro Max itu baterainya awet banget. Kemudian kekurangan yang kedua mungkin di bagian layarnya ya. Ini layarnya guys 720p menggunakan panel IPS super standar.
Waktu itu pun super standar, apalagi sekarang di tahun 2002 ini yang notabene hampir semuanya udah menggunakan Full HD, 4K, 2K, udah menggunakan AMOLED. Ini layarnya masih IPS 720p lagi. Ya mungkin itu yang paling mencolok sih ya, dari segi layarnya itu emang sangat kurang. Tapi apakah kurang itu jelek? Bisa dikatakan ya enggak juga gitu loh. Layar ini emang mempunyai panel IPS dengan 720p. Tapi kalau kalian compare pun dengan layar-layar sekarang, dengan HP-HP yang middle ya, dengan layar Full HD, ya kalau aku suruh milih ya tetap milih ini gitu guys. Layarnya tuh ya tetap beda dengan IPS yang ada di pasaran saat ini. Jadi masih jernih, masih sangat reliable untuk dipakai. Tetap beda guys. Kualitas itu berbanding dengan harga ya. Jadi kalian jangan khawatir, walaupun iPhone ini masih 720p dengan layar IPS, tapi kalian bisa lihat sendiri di kamera pun kayak gini masih jernih banget. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah berbanding kebalik dengan yang tadi. Kalau tadi aku bilang kameranya bagus, sekarang aku bilang fiturnya kurang dari iPhone ini, fitur kameranya. Ya, seperti yang udah aku jelasin, iPhone ini cuma punya satu kamera. Dia nggak punya telelens, kemudian nggak punya wide lens, apalagi makro. Ya, mau nggak mau kita cuma bisa pakai satu mode aja, yaitu main lens. Ketika yang lain bisa foto wide, ketika yang lain bisa foto makro. Ya ini cuma satu dan adanya cuma satu, walaupun hasilnya udah reliable. Begitupun juga dengan night mode-nya, HP ini nggak ada night mode-nya, jadi aduh gimana ya, ya kurang aja gitu kalau dipakai untuk malam hari. Jadi mungkin itu ya owning experience pribadi, berbagai kelebihan dan kekurangan. Tapi menimbang harganya sekarang ya udah terjangkau sekitar 3-4 jutaan, itu aku bisa katakan HP ini sangat recommended untuk kalian beli. Oke, jadi sekian dulu ya kita ngobrolnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Untuk kalian yang mungkin tertarik membeli HP second atau yang lainnya atau barang bekas review, kalian bisa langsung aja klik link di kolom deskripsi. Aku biasanya jual barang-barang bekas review dan lainnya itu di situ. Oke, terima kasih buat kalian yang mempunyai pendapat, opini, atau apapun, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye-bye.